Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nasyila Ropa dengan NIM 811423179. Saya Amanda Ramadhani Muhammad dengan NIM 811423181. Kami mahasiswa aktif jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo ingin membahas tentang obesitas. Apa sih obesitas itu? Obesitas adalah kondisi yang menggambarkan seseorang memiliki badan berlebih, kegemukan dan mengandung banyak lemak pada tubuhnya. Hal tersebut terjadi karena asupan kalori lebih tinggi dibandingkan dengan kalori yang digunakan. Apabila kondisi ini terjadi dalam kurun waktu lama, besar kemungkinan berat badan akan terus bertambah. Apa sih penyebab obesitas? Penyebab utama obesitas adalah adanya penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh karena asupan kalori lebih banyak dibandingkan jumlah kalori yang dibakar. Namun, penumpukan lemak berlebih juga bisa dipicu oleh beberapa faktor seperti yang pertama, mengonsumsi makanan tinggi kalori karena tubuh menyimpan kalori yang tidak digunakan dalam bentuk lemak. Yang kedua, pola tidur yang buruk dapat mempengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Yang ketiga, stres, kecemasan, dan depresi bisa mendorong kebiasaan makan berlebihan atau emotional eating. Yang keempat, faktor genetik atau keturunan dapat mempengaruhi cara tubuh menyimpan lemak dan bagaimana metabolisme bekerja. Yang kelima, gaya hidup yang cenderung tidak aktif atau sedentari seperti kurang bergerak, jarang berolahraga, dan menghabiskan hari tanpa berkegiatan. Dan yang terakhir, obat-obatan dapat mempengaruhi obesitas karena beberapa hal seperti merangsang pusat lapar di dalam tubuh sehingga nafsu makan meningkat. Apa saja sih dampak obesitas? Yang pertama, ada asma. Orang dengan obesitas memiliki resiko lebih tinggi untuk mengembangkan asma dibandingkan dengan orang dengan berat badan normal. Ini karena lemak berlebih terutama di sekitar perut dapat menekan paru-paru dan mengurangi kapasitas paru-paru. Yang kedua, jantung koroner. Obesitas meningkatkan risiko penyakit jantung koroner karena berkaitan dengan tekanan darah tinggi, kadar kolesterol yang tidak sehat, dan peradangan dalam tubuh. Yang ketiga, terlemakan hati. Obesitas adalah faktor risiko utama untuk penyakit hati berlemak non-alkoholik, di mana lemak menumpuk di hati bukan karena konsumsi alkohol. Selanjutnya ada asam urat. Pada orang dengan obesitas, tubuh cenderung memproduksi lebih banyak asam urat. Hal ini karena adanya peningkatan metabolisme purin, yaitu senyawa dalam tubuh yang dipecah menjadi asam urat. Lalu ada batu empedu. Pada orang dengan obesitas, kadar kolesterol dalam empedu cenderung lebih tinggi. Tubuh mengeluarkan kolesterol dalam jumlah lebih banyak ke dalam empedu, sehingga meningkatkan risiko kolesterol tersebut mengkristal dan membentuk batu empedu. Dan yang terakhir ada sleep apnea atau gangguan pernafasan. Obesitas sering dikaitkan dengan sleep apnea, gangguan tidur serius di mana pernapasan berhenti berulang kali saat tidur. Cara mencegah obesitas, yang pertama, tidak merokok dan tidak minum minuman beralkohol. Yang kedua, mengonsumsi aneka ragam pangan sayuran hijau dan buah-buahan. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik atau berolahraga dengan baik, benar, teratur, dan terukur. Yang terakhir, hindari konsumsi makanan ringan dan bersoda. Rumus IMT adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan. Jika hasil IMT 18,5, maka dinyatakan kurus. Jika 18,5 sampai 22,9 dinyatakan normal. 23 sampai 24,9 dinyatakan pre-obes. 25 sampai 29,9 dinyatakan obesitas 1 dan di atas 30 dinyatakan obesitas 2.
Anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak atau biasa disingkat GGL per orang per hari yang disarankan Kementerian Kesehatan adalah gula 50 gram atau setara 4 sendok makan, garam 200 mg natrium atau 5 gram atau 1 sendok teh, lemak 67 gram atau 5 sendok makan minyak. Untuk memudahkan mengingatnya, rumusnya adalah G4, G1, L5. Cara praktis mengatasi obesitas. Di sini ada dua. Yang pertama itu psikoterapi. Psikoterapi dapat dilakukan untuk membantu memotivasi diri sendiri dalam melakukan perubahan perilaku hidup sehat. Psikoterapi dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih dan dapat diperoleh di pelayanan kesehatan. Yang kedua, pengobatan. Pengobatan obesitas dapat dipertimbangkan apabila IMT atau indeks massa tubuh lebih dari 30 kg meter kubik atau disertai dengan penyakit diabetes, jantung, dan penyakit lainnya. Pengobatan obesitas dapat diperoleh dari puskesmas sekitar ataupun rumah sakit. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.